Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik muatan IPA tema 4C, subtema 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi dan olahraga sedikit. Kita akan olahraga dan nyanyi lagu Kepala Pundak Lutut Kaki. Tentu anak-anak sudah tahu. Nah, kali ini Pak Guru akan dibantu oleh guru seni musik kita, yaitu Pak Dharma. Siap, silakan. Siap. Ya. Ayo nyanyinya Pak Guru yang gerak. Kalian juga boleh ikut di rumah. Ya, kalian ikut ya. Ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Das ya? Oke. Nah, lagu tadi merupakan lagu yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari tubuh manusia. Nah, kita pembelajaran IPA kali ini akan belajar mengenai bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dan juga hewan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, mari kita pelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan tersusun atas dua bagian utama, yaitu satu, bagian yang tumbuh di atas tanah atau yang disebut dengan tunas. Tunas menghasilkan cabang, batang, daun, kuncup, bunga, dan buah. Yang kedua yaitu bagian yang tumbuh di bawah tanah atau yang biasa kita sebut dengan akar. Mari kita pelajari bagian per bagian. Yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyangga dan melekatnya tumbuhan dengan kuat ke tanah, serta untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah oleh rambut-rambut akar. Banyak jenis tumbuhan yang akarnya berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya wortel, lobak putih, dan lobak merah. Ada dua jenis akar, yaitu akar serabut dan tunggang. Akar serabut merupakan sekelompok akar yang panjang dan halus. Dalam hal ini contohnya yaitu rumput, bambu, padi. Yang kedua yaitu akar tunggang, merupakan akar yang panjang dan tebal serta tumbuh lurus. Contohnya yaitu pohon mangga dan rambutan. Nah, inilah perbedaan akar tunggang dan serabut. Dapat kita amati pada gambarnya. Yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi menyangga tumbuhan agar tetap tegak, mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun, serta mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat menyimpan makanannya di batang, contohnya yaitu kentang, bawang, dan jahe. Ada dua jenis batang, yaitu batang berkayu yang kuat dan keras, misalnya pohon durian, pohon duku, pohon rambutan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu batang lunak dan lemah, contohnya pohon anggur dan sirih. Selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan pabrik makanan bagi tumbuhan. Pada daun terdapat tulang daun yang berfungsi untuk mengangkut makanan, stomata yang berfungsi membuang kelebihan air, serta lapisan lilin pada kedua sisi daun yang berfungsi untuk mencegah penguapan berlebihan. Beberapa tumbuhan dapat menyimpan makanannya di daun, misalnya kol dan mint. Nah, berdasarkan tulang daunnya,
daun dapat dibagi menjadi 4, yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Nah, berikut ini merupakan gambar jenis-jenis daun berdasarkan tulang daun. Ada daun melengkung, menjari, sejajar, menyirip. Melengkung contohnya pada daun sirih, menjari pada daun pepaya, sejajar pada daun padi, dan menyirip pada rambutan. Selanjutnya yaitu bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Sebagian tumbuhan, bunga dapat tumbuh menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Bunga, buah, dan biji memiliki fungsi umum yang sama, yaitu berperan dalam perkembangbiakan. Nah, mari kita perhatikan bagian-bagian dari bunga. Yang pertama yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki berbagai warna yang indah sehingga disebut perhiasan bunga. Terkadang mahkota bunga juga mengeluarkan bau harum. Warna yang menarik dan bau harum berguna untuk memikat serangga agar hinggap pada bunga dan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Nah, ini adalah kepala sari dan ini adalah tangkai sari. Selanjutnya yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Putik biasanya berjumlah 1 di tengah-tengah bunga dan dikelilingi oleh banyak benang sari. Nah, ini adalah putik. Lanjut yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Ini adalah kelopak bunga. Nah, yang terakhir yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berperan sebagai penahan atau penumpang bagian-bagian bunga yang ada di bagian atasnya. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai bagian-bagian dari hewan. Sebelumnya, di sini ada 3 gambar hewan langka di Indonesia. Ada badak, komodo, dan cendrawasih. Ketiga hewan ini merupakan hewan langka, maka kita harus menjaga kelestariannya agar tidak punah. Nah, kita lanjutkan. Setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda. Mari kita pelajari bagian-bagian dari hewan: kucing, ikan, burung, dan serangga. Yang pertama yaitu kucing. Bisa dilihat. Kucing memiliki ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerak. Kemudian telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut dan gigi untuk makan dan mengunyah makanan. Kemudian ada rambut untuk menyelimuti tubuh. Dan yang terakhir yaitu kaki untuk berjalan, memanjat, dan menerkam mangsa. Selanjutnya yaitu ikan. Bisa dilihat, yang pertama ada ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak.
mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak, dan perut untuk mengolah makanan. Lanjut, burung. Bisa dilihat. Yang pertama yaitu sayap. Sayap burung berguna untuk terbang. Mata berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, paruh berguna untuk makan dan mengoyak makanan. Kemudian perut untuk mencerna dan mengolah makanan. Kaki berguna untuk berjalan, bertengger, dan mencengkram mangsa. Bulu pada tubuh untuk menutup tubuh. Dan yang terakhir yaitu ekor, berguna untuk keseimbangan. Selanjutnya yaitu serangga. Dalam hal ini kita ambil contoh kupu-kupu. Bagian-bagian tubuh kupu-kupu yaitu pertama kepala. Kemudian ada antena untuk membaui dan meraba. Sayap untuk terbang. Kemudian 3 pasang kaki dan belalai untuk menghisap madu dari bunga yang dihinggapi. Nah, di sini kita belajar cara menyajikan perbedaan dan persamaan bagian tubuh hewan menggunakan diagram Venn. Bisa diamati, kupu-kupu diberi tanda dalam lingkaran merah. Untuk burung dalam lingkaran biru. Nah, yang berwarna merah ini yaitu bagian tubuh yang dimiliki oleh kupu. Misalnya berkaki 3, memiliki belalai, berantena. Kemudian untuk yang burung diletakkan pada lingkaran biru. Berkaki 2, memiliki paruh, badan berbulu. Nah, untuk persamaannya antara kupu-kupu dan burung kita letakkan di tengah-tengah, yaitu gabungan dari lingkaran biru dan lingkaran merah, di mana kupu-kupu dan burung sama-sama memiliki sayap dan memiliki mata berjumlah 2. Nah, inilah cara penyajian menggunakan diagram Venn. Untuk tugasnya, silahkan kerjakan soal IPA nomor 13 sampai 16 pada evaluasi 1 halaman 46 dan evaluasi 2 halaman 87 buku paket tema 4C. Jawaban diisikan pada link Google Form. Terima kasih, selamat mengerjakan, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.